Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku, siswa kelas 12 Manor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Meskipun sementara saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, akan tetapi hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan pastinya belajar kimia dong. Adikku yang berbahagia dan yang kakak sayangi, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar ini. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang sedang beredar saat ini, segera berakhir dan agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Nah, untuk pertemuan kali ini Kakak akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian tentang unsur-unsur golongan utama melalui video pembelajaran ini ya. Jadi minggu kemarin kita sudah masuk di unsur-unsur golongan utama, tapi kita hanya membahas tentang kelimpahan sama sifat fisik dan kimianya. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembuatan, manfaat, serta dampak dari unsur-unsur golongan utama. Jadi tujuan pembelajaran itu pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi manfaat serta cara mendapatkan unsur-unsur golongan utama. Yang kedua, menganalisis kegunaan unsur atau senyawa golongan utama. Yang ketiga, melakukan penelusuran informasi pembuatan unsur-unsur golongan utama. Dan yang terakhir, menyajikan data hasil penelusuran informasi pembuatan unsur-unsur golongan utama. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan pertama, itu pembuatan dari unsur-unsur golongan utama. Jadi minggu kemarin kita sudah tahu golongan utama ini terdiri dari apa saja sih. Nah, jadi golongan utama ini dia itu terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Tapi di sini kita akan cuma membahas tentang golongan 1A yaitu alkali, golongan 2A alkali tanah, dan 7A itu halogen, dan 8A itu gas mulia. Oke, sekarang kita masuk di gas mulia atau kalau di sistem periodik dia termasuk di golongan 8A. Jadi gas mulia ini kira-kira unsur-unsur apa saja sih yang masuk dalam gas mulia? Minggu kemarin kita sudah bahas unsur-unsur apa saja yang masuk di gas mulia. Itu yang pertama ada helium, yang kedua ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi kira-kira gimana sih cara pembuatannya? Gimana sih cara pendapatannya? Jadi sekarang kita akan membahasnya. Oke? Yang pertama itu ada helium. Helium ini dia dapat diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam. Sebab pada sumber gas alam tertentu terdapat helium dalam jumlah tidak terlalu rendah. Jadi helium ini bisa diambil dari gas alam. Terus kira-kira gimana sih? Kan di gas alam itu banyak sekali unsur-unsur. Bagaimana bisa kita dapatkan helium? Nah, jadi untuk bisa mendapatkan helium dari gas alam, itu dia ada beberapa tahapan. Yang pertama itu gas alam itu diembunkan sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium. Jadi campurannya itu ada helium, harus jadi gas alamnya diembunkan. Jadi yang tersisa itu ada helium, gas nitrogen, dan pengotor. Kemudian setelah itu gimana sih cara, kan di situ masih ada 3 campuran. Kira-kira gimana sih dapat
gas helium murninya itu gimana caranya. Jadi di sini ada lagi tahapannya. Jadi tahapan yang dilakukan itu masih ada dua lagi tahapan. Itu ada proses kriogenik sama proses adsorpsi. Nah, jadi untuk proses kriogenik ini dia itu adalah cara mendapatkan pada suhu rendah, umumnya di bawah minus 100 derajat Celcius. Dan untuk proses adsorpsi ini dia akan mengeluarkan pengotornya. Jadi dalam proses kriogenik, campuran gas alam diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Jadi tadi kan gas alamnya sudah diembunkan. Terus itu masih ada 3 campuran di dalamnya. Itu ada helium, gas nitrogen sama pengotor. Nah, jadi proses kriogenik ini dia akan memisahkan si gas helium ini dengan pengotor sama N2. Jadi yang dia pisahkan di sini yang akan dia sendirikan itu gas nitrogennya atau N2. Jadi dia diberi tekanan lalu kemudian didinginkan dengan cepat agar gas N2-nya ini mengembun. Akhirnya dia terpisah dari helium sama pengotornya. Jadi di sini sisanya tinggal helium sama pengotor. Kemudian kita lanjut di proses adsorpsi. Nah, proses adsorpsi ini yang akan mengeluarkan pengotor dari helium. Jadi kita akan mendapatkan gas helium yang murni. Begitu. Selanjutnya untuk pengambilan neon, argon, kripton, dan xenon ini bisa kita ambil dari udara. Jadi di udara ini itu dia melalui beberapa tahapan. Yang untuk tahap awal itu dilakukan pemisahan udara dari CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Dengan ini, sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia lebih banyak, itu dia kurang lebih 60%. Jadi gas mulia yang terkandung di dalam ini ada argon, kripton, sama xenon. Dan sisanya kan 60%, otomatis masih ada sisa 40%-nya. Jadi untuk 40%-nya itu dia kurang lebih 30% itu gas oksigen dan 10%-nya itu gas nitrogen. Jadi kalau helium dan neon itu tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Untuk selanjutnya dari langkah berikutnya untuk argon, kripton, dan xenon itu dipisahkan dengan menggunakan proses adsorpsi atau destilasi fraksionasi. Di mana untuk proses adsorpsi ini dia melalui beberapa tahapan lagi. Jadi oksigen dan nitrogen dipisahkan terlebih dahulu untuk memperoleh argon, kripton, dan xenon. Untuk O2 atau gas oksigen dia direaksikan dengan tembaga atau CU2, CU. Sedangkan nitrogen ini, gas nitrogen atau N2 direaksikan dengan magnesium. Jadi hasil dari pemisahan ini, hasil pemisahannya itu ada argon, xenon, dan kripton. Itu diadsorpsi oleh arang teraktivasi. Pada saat arang dipanaskan, perlahan setiap gas akan keluar dari arang. Akhirnya pada suhu kurang lebih minus 80 derajat Celcius diperoleh argon. Sementara kripton dan xenon diperoleh pada suhu yang lebih tinggi. Untuk proses di sini ada tahapan proses yang kedua, yaitu proses destilasi bertingkat. Jadi untuk proses destilasi bertingkat ini merupakan prinsip pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Jadi di mana seperti kita ketahui bahwa titik didih dari gas N2 nitrogen yang paling tinggi sehingga gas nitrogen ini dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian argon dan gas oksigen dipisahkan. Sedangkan xenon dan kripton dipisahkan pada tahapan destilasi berikutnya.
Oke, selanjutnya itu ada gas argon dapat pula diperoleh dengan memanaskan campuran udara dengan kalsium karbida. Jadi pada pemanasan ini gas nitrogen dan oksigen di udara berikatan dengan CaCO sehingga gas argon tertinggal. Begitu. Sedangkan radon ini kan kita ketahui dia ini masuk dalam unsur radioaktif. Jadi pemisahannya itu berbeda dengan gas-gas mulia yang lain. Jadi untuk radon dia itu diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung dari Ra226. Jadi radon ini dia cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Jadi dia itu cuma bertahan sampai 3,8 hari. Habis itu sudah tidak ada lagi radon. Jadi setiap peluruhannya itu dia cuma bisa bertahan sampai 3,8 hari saja. Oke, kalian bisa lihat. Jadi ini reaksinya yang terjadi dari cara pembuatan dari unsur fluor. Jadi untuk di katoda itu dia terjadi reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Kemudian untuk pada anoda dia itu 2F- menghasilkan gas fluor ditambah 2 elektron. Jadi di sini fluorin dapat dihasilkan. Selanjutnya untuk selanjutnya itu ada bromin. Jadi bromin ini dia itu dapat dihasilkan dari air laut dan garam batu. Dia sumber dari bromin. Jadi air laut mengandung ion bromin dengan kadar 8,10⁻⁴%. Jadi dalam 1 liter air laut dapat diperoleh 3 kg bromin. Jadi campuran udara dan gas Cl2 dialirkan melalui air laut. Kemudian Cl2 akan mengoksidasi Br- menjadi Br2. Jadi dia dioksidasi jadi gas klor akan mengoksidasi ion bromin menjadi Br2 atau bromin. Udara mendesak, kemudian udara akan mendesak bromin untuk keluar dari larutan. Jadi reaksinya bisa adik-adik lihat, itu ada 2 Cl- ditambah Br2 menghasilkan Cl2 ditambah 2 Br-. Oke. Selanjutnya itu ada jadi dia ada 2 cara untuk bisa mendapatkan bromin. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada mereaksikan KMNO4 dan HBr pekat. Ini khusus untuk di laboratorium. Ya, jadi yang pertama itu dia di industri atau yang besar begitu ya. Pembuatan besar. Kalau di laboratorium kan dia kecil begitu. Lingkupnya itu dia kecil. Jadi dia kalau untuk di laboratorium ini cocok buat adik-adik yang kalau pengen melakukan eksperimen untuk mendapatkan bromin di laboratorium. Jadi ini caranya, dia itu mereaksikan KMNO4 dan HBr4. Jadi reaksinya itu 2 KMNO4 ditambah 16 HBr menghasilkan 2 KBr ditambah 2 MnBr2 ditambah 8 H2O ditambah dengan 5 Br2. Jadi dia akan menghasilkan bromin murni. Selanjutnya itu ada iodin. Jadi iodin ini dia caranya dengan mereaksikan NaIO3 dan natrium bisulfit. Jadi reaksinya sekedar informasi bahwa NaIO3 ini atau natrium iodat ini merupakan dibilang kayak sumber dari iodin yang ada di alam. Jadi NaIO3 ini merupakan sumber dari iodin. Jadi
ya, untuk mendapatkannya kita bisa mereaksikan NaIO3 dan natrium disulfid. Reaksinya bisa kalian lihat. Selanjutnya, klorin atau Cl2. Jadi klor dia ada beberapa proses. Jadi klor ini bisa didapatkan dengan dia itu banyak didapatkan begitu, banyak pembuatannya. Jadi yang pertama itu ada proses Dawn, yang kedua ada proses Gibbs, yang ketiga ada proses Diachon, dan yang keempat itu ada proses Weldon. Selanjutnya itu untuk di laboratorium itu dia ada mereaksikan CaOCl2 dan H2SO4, dan juga bisa mereaksikan KMnO4 dan HCl4. Jadi untuk proses Dawn itu dia dihasilkan dari elektrolisis leburan NaCl. Jadi reaksinya itu 2 NaCl dari leburan dielektrolisis menjadi 2 Na dalam fasa padat atau dalam keadaan padat ditambah dengan Cl2 dalam keadaan gas. Selanjutnya proses Gibbs. Nah, proses Gibbs ini dia Cl2 ini bisa atau klorin ini bisa didapatkan dari elektrolisis larutan NaCl. Jadi reaksinya itu 2 NaCl dalam bentuk larutan atau akulit ditambahkan dengan air dan dielektrolisis akhirnya membentuk 2 NaOH akulit ditambah H2 gas tambah Cl2 gas. Jadi di sini klor ini dalam bentuk gas. Yang ketiga itu ada proses Diachon. Jadi proses Diachon ini dia prosesnya itu dia dibilang proses Diachon itu sama dengan proses oksidasi. Jadi dia mengoksidasi. Jadi di sini untuk tahapan dari proses Diachon, pertama HCl dicampur dengan udara. Jadi HCl dicampurkan dengan O2. Kemudian dialirkan melalui CuCl2. Di sini CuCl2 ini dia memiliki fungsi sebagai katalis. Dan akhirnya reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Untuk reaksinya itu 4 HCl ditambah O2 menghasilkan 2 H2O ditambah Cl2. Lanjut untuk proses Weldon. Jadi proses Weldon ini dia caranya dengan memanaskan campuran MnO2, H2SO4 dan NaCl. Jadi menurut reaksinya itu begini, MnO2 dia ditambahkan dengan 2 H2SO4 ditambahkan dengan 2 NaCl, kemudian campuran semuanya itu akan dipanaskan dan akan menghasilkan Na2SO4 ditambah MnSO4 ditambah H2O dan Cl2 gitu. Untuk reaksi selanjutnya ini terjadi di laboratorium. Jadi proses selanjutnya itu bisa dilakukan di laboratorium. Itu mereaksikan CaOCl2 dan H2SO4. Jadi dia direaksikan dan akan membentuk CaSO4 ditambah H2O ditambah Cl2. Untuk selanjutnya itu mereaksikan KMnO4 dan HCl4. Untuk reaksinya tadi bisa lihat reaksinya. Next, sekarang kita masuk di alkali. Seharusnya tadi di halogen harus ada astatin ya, tapi karena astatin memiliki sifat radioaktif, jadi dia tidak bertahan lama. Sekarang kita masuk pada unsur golongan alkali. Jadi kalau unsur golongan alkali itu dia itu biasa juga kalau dalam sistem periodik disebut dengan golongan 1A. Dia ini terdiri dari beberapa unsur. Itu ada hidrogen tidak masuk ya, hidrogen tidak masuk alkali. Itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama francium. Jadi lanjut kita masuk. Yang pertama itu ada litium. Jadi litium ini dia menggunakan metode elektrolisis. Dalam pembuatannya dia menggunakan metode elektrolisis. Jadi litium ini
dapat diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Jadi reaksinya itu seperti ini. Jadi di katoda itu ada 2 Li plus ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Li, dan di anoda itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi katoda yang akan di katoda ini bisa dilihat ini akan menghasilkan padatan litium. Jadi dia menggunakan metode elektrolisis ya. Selanjutnya itu ada natrium atau Na. Jadi Na juga ini dia menggunakan metode elektrolisis, dan natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida. Jadi dia menggunakan proses down atau slowdown. Jadi di sini elektrolisis dari lelehan natrium klorida dia itu akan dicampur dengan kalsium klorida. Di mana fungsi dari kalsium klorida untuk menurunkan titik cair sehingga lebih efisien. Jadi dia itu dari 800 derajat Celcius diturunkan sampai 500 derajat Celcius. Jadi itu kegunaan dari kalsium klorida. Untuk reaksinya seperti pada PPT itu di katoda itu terjadi reaksi Na plus ditambah elektron menghasilkan Na. Di anoda itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan kalium, rubidium, dan cesium. Jadi untuk kalium, rubidium, dan cesium ini dia dengan metode reduksi. Jadi logam kalium, rubidium, dan cesium itu dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Jadi seperti adik-adik lihat reaksinya di situ, natrium bereaksi dengan kalium klorida. Jadi natrium akan mengikat klor. Jadi K-nya ini tinggal sendiri begitu. Dan seterusnya ke bawah bisa dilihat penjelasannya. Selanjutnya itu ada alkali tanam. Itu ada berlium, magnesium, kalsium, strosium, barium, sama radium. Jadi untuk alkali tanah yang masuk ya, dia itu ada 2 metode. Jadi dia menggunakan metode elektrolisis dan ada metode reduksi. Sekarang kita masuk untuk metode elektrolisis. Kira-kira unsur-unsur apa saja yang masuk di metode elektrolisis? Jadi unsur-unsur yang masuk di yang bisa dibuat melalui metode elektrolisis itu, yang pertama itu ada berlium, magnesium, kalsium, strosium, sama barium. Jadi mereka dielektrolisis dari lelehan garamnya. Untuk reaksi-reaksinya kalian bisa lihat. Ini metode reduksi. Jadi untuk metode reduksi itu unsur-unsur yang bisa masuk, yang bisa dibuat dari metode reduksi itu juga sama seperti metode elektrolisis, itu ada 5. Itu ada berlium, magnesium, kalsium, strosium, barium. Oke. Jadi reaksinya bisa dilihat. Jadi untuk sekarang kita masuk di pokok pembahasan yang kedua, itu manfaat dan dampak dari golongan utama. Yang pertama itu ada gas mulia. Jadi untuk unsur helium manfaatnya itu yang pertama ada gas pengisi balon udara, campuran gas bahan bakar roket, campuran gas untuk penyelam, gas pengisi lampu reklame. Untuk neon, dia sebagai bahan pengisi lampu neon, bahan tabung sinar katoda televisi,
cairan pendingin pada reaktor nuklir, gas pengisi lampu reklame. Nah, untuk argon, manfaatnya itu campuran gas pengisi bola lampu pijar. Jadi lampu pijar itu dia salah satu campurnya itu ada gas argon. Selanjutnya ada gas pengisi lampu reklame, memancarkan warna merah muda. Untuk krypton, dia manfaatnya itu lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Jadi dalam fotografi itu lampu yang digunakan itu dia mengandung gas krypton. Untuk xenon, dia sebagai pembiusan pada pembedahan. Xenon digunakan untuk lampu kilat atau blitz. Nah, jadi blitz itu yang di HP yang kalian gunakan, yang lampu-lampu menyala-menyala itu dia mengandung gas xenon. Selanjutnya untuk radon ini dia digunakan untuk terapi radiasi bagi penderita kanker sebagai skener. Nah, jadi untuk radon menghasilkan hasil peluruhan berbentuk padatan yang sangat halus, dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ini dampak negatif dari gas mulia. Jadi yang memiliki dampak negatif itu terletak pada gas radon. Untuk halogen, jadi halogen untuk manfaatnya itu untuk fluorin, gas unsur fluorin, dia itu manfaatnya salah satu digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es dan AC. Untuk dampak negatifnya, CFC bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV sampai ke bumi. Untuk unsur klorin, salah satu manfaatnya itu dia sebagai penyedap dan pengawet makanan, atau biasa itu senyawanya itu NaCl. Nah, NaCl ini biasa disebut dengan garam dapur, NaCl. Jadi untuk dampak negatif, salah satu dampak negatifnya itu ada pestisida DDT tidak keluar secara alami. Yang kedua itu terakumulasi dalam tubuh manusia lewat tumbuhan yang dimakan, dan selanjutnya. Bisa kalian baca. Untuk unsur bromin, dia itu manfaatnya sebagai obat penenang syaraf. Untuk dampak negatifnya belum diketahui. Untuk unsur iodin, dia sebagai bahan antiseptik. Jadi iodin ini obat merah, biasa disebut dengan obat merah, itu mengandung unsur iodin. Jadi kalau untuk dampak negatifnya belum diketahui. Selanjutnya di alkali. Jadi logam alkali, litium itu manfaatnya sebagai komponen pesawat terbang. Jadi litium ini salah satu komponen dari pesawat terbang. Sekaligus dia juga bisa sebagai bahan obat pengendali syaraf. Jadi dia bisa manfaatnya juga bisa jadi bahan obat pengendali syaraf salah satu. Kemudian untuk dampak negatifnya, jika digunakan sebagai obat syaraf secara berlebihan dapat menimbulkan autis, penyakit autis. Kalau ini dilakukan secara berlebihan. Untuk natrium, jadi manfaatnya itu dia sebagai bahan pembuat soda cuci atau Na2CO3, dan juga bisa sebagai bahan penyedap dan pengawet makanan atau NaCl. Jadi untuk dampak negatifnya dia itu natrium ini bisa mudah meledak, begitu. Jadi untuk selanjutnya unsur kalium. Kalium ini dia digunakan sebagai bahan pupuk, dan juga dia digunakan sebagai bahan korek api. Jadi korek api itu mengandung kalium.
Untuk dampak negatifnya, kalium heksasianoferat itu sangat beracun. Untuk unsur rubidium, manfaatnya itu dia sebagai katoda pada lampu-lampu elektrolit, karena permukaan pekat terhadap cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Untuk dampak negatifnya belum diketahui. Selanjutnya untuk cesium, dia manfaatnya itu sebagai katoda pada lampu-lampu elektrolit, jadi sama dengan rubidium manfaatnya, karena permukaan pekat terhadap cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Untuk dampak negatifnya belum diketahui. Next, alkali tanah. Jadi alkali tanah itu unsur berilium, dia manfaatnya itu salah satunya sebagai bahan kerangka pesawat ruang angkasa dan rudal, karena dia sangat ringan. Untuk dampak negatifnya belum diketahui. Magnesium itu dia digunakan sebagai, jadi dia salah satunya itu sebagai obat MA. Jadi magnesium itu bisa digunakan sebagai obat MA dan senyawanya itu MgOH 2 kali. Untuk dampak negatifnya, dia magnesium ini bisa menyebabkan asbestosis atau gejala sesak nafas, diikuti ekskresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Next, di unsur selanjutnya itu ada kalsium. Jadi kalsium ini bisa digunakan sebagai gips. Gips ini dia itu yang biasa kalau orang patah tulang berdibungkus-bungkus yang warna-warna putih itu gips namanya. Dia kalsium juga bisa digunakan sebagai campuran material bangunan semen. Itu senyawanya CaO dan CaCO3. Untuk dampak negatifnya belum diketahui. Selanjutnya untuk unsur stronsium itu senyawa stronsium dan barium digunakan untuk pembuatan kembang api. Jadi kalau stronsium itu warnanya itu merah tua, dan kalau barium itu warnanya nyala hijau. Untuk dampak negatifnya belum diketahui juga atau tidak. Jadi, untuk barium dia manfaatnya sama seperti stronsium, tapi dampak dia bisa menimbulkan dampak negatif. Jadi dampak negatif dari barium itu dapat menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker. Jadi tadi itu materi tentang pembuatan manfaat serta dampak dari golongan utama. Jadi pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini, dan juga untuk minggu depan kita akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga dan unsur-unsur transisi periode keempat. Oke, kakak tutup. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.